Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian terlebih dahulu harus mencatat dulu soal di nomor 1. Itu ada tanggal 6 April PT B membeli 1000 lembar saham PT A ya. Berarti PT B membeli 1000 lembar saham ke PT A ya. Kemudian dengan harga 1.200 ya. Sahamnya harga saham ya. Sorry ya, nggak kelihatan. Harga saham itu tadi berapa? 1.200. Kemudian dia beli saham 1.000 ya. Kemudian saham tersebut nominal saham itu adalah 1.000 ya. 1.000. Untuk transaksi itu perusahaan dibebani biaya komisi. Komisi broker broker itu adalah 50.000. Pertanyaannya, kita harus buat harga jualnya. Bukan harga jual tapi harga beli ya. Pertanyaannya adalah kita buat harga beli setelah komisi. Dan kedua adalah kita buat jurnal ya. Kita buat harga beli setelah komisi dan juga harga jualnya. Oke, yang kita bahas adalah yang pertama. Harga saham 1.200, beli sahamnya harganya 1.000, nominal sahamnya 1.000, komisi brokernya adalah 50.000 ya. Jadi kalian terlebih dahulu harus mencatat soalnya ya. Baru kita buat jawabannya adalah ya. Jawabannya, harga beli, jangan disingkat-singkat ya kalau tulis ya, karena saya kan papan tulisnya kecil, jadi main singkat-singkat aja ya. Harga beli itu harga belinya berapa? Harga beli sahamnya itu adalah 1.000, sedangkan harga sahamnya adalah 1.200. Jadi harus pakai rupiah ya kalau perhitungannya. 1.200 dikali 1.000 berapa totalnya? 1.200.000. Udah dong. Baru kok biaya komisi broker. Biaya komisi broker sebesar 50.000 ditambah jadi 1.250.000. Gampang kan? Gampang dong. Ini namanya harga belinya ya, harga belinya ditambah dengan harga perolehan ya. Harga perolehannya adalah sebesar 1.250.000. Ini udah ketemu untuk nomor 1. Sekarang untuk nomor 2-nya kita di sini aja ya, nomor 2. Karena 2 itu hanya kita nulis jurnalnya. Jurnalnya adalah saham biasa pada kas. Jadi saham biasa itu ditulisnya di debit ya. Kelihatan nggak? Mama, di luar sayang. Ya, harga saham sama kas. Ini saya hapus dulu aja ya, karena nggak kelihatan kalau saya tulis di sini. Oke. Harga saham. Saham biasa.
saham biasa pada kas. Kalau di sini kan tulisannya debit, sini kredit. Tulisannya kalau debit sebesar berapa? 1.250.000. Begini ya. Kemudian kalau kredit tulisannya agak ke sini, 1.250.000. Itu untuk soal nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1 silakan kalian catat terlebih dahulu. Lanjut untuk soal nomor 2. Tanggal 10 April 2006 PTB menerima dividen tunai sebesar 150 per lembar. Jadi dia menerima dividen sebesar 150 per lembar. Ini masih sambung soalnya dengan yang nomor pertama. Jadi caranya adalah harga lembar saham menerima dividen ya. Menerima dividen berarti saham nominal saham tadi berapa? 1.000. Dividennya besarnya adalah 150. Jadi caranya adalah 1.000 dikali 150. Berapa sama dengan 150.000. Ini jawabannya. Jadi cara penulisan jurnalnya adalah kas pada pendapatan dividen. Kasnya di debit, ini di kredit. Debit tulisannya 150.000, di kredit 150.000. Untuk soal nomor 2 sudah selesai. Kalian catat dulu untuk caranya. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Soal yang ketiga. Ini di tanggal 5 Juli ya. 5 Juni. Tanggal 5 Juni beli saham 1.000. Ini masih sambung dengan soal yang pertama yang di tanggal 6 Maret ya. Beli sahamnya 1.000, nominal sahamnya adalah 1.000, jual sahamnya itu kursnya sebesar 130% dan biaya komisi adalah 1% ya. Kita harus membuat ini jurnalnya belum. Harga penjualan sahamnya berapa, laba penjualannya berapa, kemudian jurnal itu yang harus kita cari ya. Untuk harga penjualan saham kita akan jawab di sini ya. Jawab nggak kelihatan ya di sini ya. Jawab nomor 1, harga penjualan saham. Harga jual sahamnya berapa? 130. Harga jual sama dengan 130%. Ini harga jual, kurs harga jual adalah 130% dikali dia beli, tadi kan dia beli berapa lembar saham? 1.000. Dari soalnya tanggal 5 Juni dia adalah menjual semua saham yang dibeli, berarti dia menjual ini 1.000. Tulis 1.000 dikali nominal sahamnya berapa? 1.000. Nominal sahamnya adalah 1.000. Totalnya berapa? Dihitung semuanya. 1.300.000. 130% dikali 1.000, kemudian dikali lagi 1.000 sama dengan 1.300.000. Di sini ada biaya komisi. Biaya komisinya sebesar 1%. Biaya komisi 1%. 1% dari 1.300.000 berapa? 1% dari 1.300.000 berapa? 13.000 ya. Karena biaya komisinya sebesar 1% dari harga 1.300.000 ya. Jadi totalnya dikurangin, totalnya adalah 1.287.000. Ini namanya harga penjualan saham ya, harga penjualan saham. Sedangkan tadi di nomor pertama harga perolehan sahamnya berapa? Harga perolehan saham itu sebesar 1.250.000 ya. Di soal pertama harga perolehan saham
1.250.000 dikurang harga perolehan ini dari soal yang nomor pertama. Kita bisa dilihat, kita belinya segini, kita jual segini. Kita beli 1.250.000, kemudian kita jual 1.287.000. Sama kayak kita beli jual beli emas. Kita beli emas berapa, kemudian kita jual. Ada untung atau rugi pasti ada ya. Kita lihat di sini. Laba penjualan sahamnya berapa? Karena dikurang, jadi ini udah jelas ya. Hasilnya adalah 37.000. Miss, kalau rugi gimana? Tulis di sini rugi penjualan. Kalau untung tulis laba penjualan. Karena di sini adalah labanya sebesar 37.000 ya. Jadi dia mendapatkan laba penjualan. Nomor 1 sudah ketemu hasilnya. Ini. Nomor 2 sudah ketemu hasilnya. Ini. Dan kita buat adalah jurnal. Jurnalnya adalah, ya saya hapus yang atas. Jurnalnya adalah kas, terus kemudian saham, dan juga laba penjualan saham. Ya, kasnya sebesar 1 juta, ini di debit. 1.287.000. Ini di kredit, ini di kredit. Ya. Saham kredit itu sahamnya tadi berapa besarnya? 1.250.000 ya. 1.250.000. Kemudian laba penjualannya berapa? 37.000. Jadi totalnya 1.250.000 dengan 37.000 berarti total udah 1.287.000. Karena aktiva itu rumusnya harus sama dengan pasifa ya. Atau debit itu harus sama dengan kredit hasilnya. Ya, ini kan debit kata-katalin. Udah belajar lah tentang akuntansi kan? Oke, kalian catat dulu untuk soal yang ketiga, nanti masih akan ada soal lainnya. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ini tanggal 2 April 24 tahun 2005. Di soal adalah perusahaan membeli obligasi milik PTX nominalnya adalah 10.000 ya. Per lembar dengan sebanyak 1.000 lembar dengan harga 9.600. Bunga obligasi 9% dibayar setiap tanggal 1 April dan tanggal 1 Oktober. 1 April dan 1 Oktober ya, ini ya. Sorry, ini 10.000. Yang ditanyakan adalah kita ketahui harga belinya adalah 10.000, per lembarnya adalah 1.000 sahamnya dengan nominalnya 1.600 ya. Bunga obligasi 9% dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Harga perolehannya itu kita harus sama dengan cara yang pertama. Caranya sama ya. Harga perolehannya itu berarti harga, jawabannya adalah harga beli. Harga belinya dia berapa? 1.000 kan? 1.000 ya. Harga belinya ini karena dia beli 1.000 lembar dikali 9.600 sama dengan jadi 9.600.000. Kemudian di sini tidak ada biaya komisi untuk broker, tapi dia dapat biaya bunga obligasi. Bunga obligasi itu tadi, obligasi adalah surat pembayaran utang ya. Bunga obligasinya itu adalah 9%. 9% dikali, nih dia beli 10.000 ya, dikali, kita lihat, kita hitung dari bulan April ke Oktober. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Berarti ada berapa? 6 ya. Ada 6. Berarti di sini kali 6/12. 9% dikali 10.000 dikali 6 dibagi 12. Itu totalnya adalah
450.000 kita kurang ya untuk menentukan harga perolehan. 9.600.000 dikurang ini biaya bunga ditambah ya. 9.600.000 ditambah 450.000 totalnya adalah 10.050.000 ya. Dia mendapat bunga obligasi, jadi dia bayar utang terus dia dapat bunganya, dapat bunga itu kayak misalkan dapat keuntungan lah walaupun cuma sedikit gitu ya. Nah, jadi harga perolehannya itu adalah nih 10.050.000. Kalian pernah baca enggak? Dengan rumus 3/n 10/30. Nah, ini syaratnya. Kalau dia membayar sebelum ini utang dia ada 3%, sebelum dia membayar tanggal 5 dia akan mendapat bunga atau potongannya sebesar 3%. Seperti itu ya maksudnya ya, untuk bunga obligasi. Dan kita buat sekarang adalah jurnalnya. Jurnal itu caranya sama, saham biasa pada kas. Sahamnya berapa? 10. Ini debit, ini kredit ya. 10.050.000. Ini 10.050.000. Itu selesai untuk di soal yang keempat. Lanjut, dicatat dulu, nanti kita ke soal yang kelima. Oke, lanjut soal yang terakhir. Itu masih sambung dengan soal yang keempat ya. Tanggal 3 Oktober 2005 perusahaan menjual obligasi PTX dengan kursnya 120% ya. Ini sama dengan soal yang ke tadi ya, tapi ini sambungan dari soal nomor 4. Oke, kita lihat harga jual. Harga jual tadi berapa? 102 dikali dia tadi membeli saham berapa? 1.000 kan? Membeli saham 1.000 ya. 1.000 dikali harga belinya dia berapa? Harga belinya adalah harga beli sahamnya itu adalah 10.000. Ini kok kita nggak pakai yang 1.600? Enggak, karena dia belinya segini, harganya segini ya. Tapi kalau kita mau menjual, dia pakai harga pertama dia belinya 10.000 ya. Begitu caranya. Jadi totalnya adalah 10.200.000. Kelihatan tidak? Oh, nggak kelihatan ya, jadi saya kecil aja. Kali 10.000 sama dengan 10.200.000. Oke, lanjut. Harga perolehannya. Harga perolehan. Harga perolehannya tadi berapa ya? Ini ya, kita tulis 10.050.000. Kita kurang ya. 10.200.000 dikurang 10.050.000, totalnya berapa? Yuk dihitung. Totalnya adalah 150.000. Ini adalah laba penjualan. Oke, sekarang kita buat jurnalnya. Jurnalnya itu adalah kas ya. Ini yang kedua, kita buat jurnal ini. Yang kedua adalah kas, saham, ada laba penjualan. Salah. Laba penjualan. Kasnya di debit, saham kredit, penjualan kredit. Saham kasnya berapa tadi? Totalnya 1.200.000. Perolehan sahamnya 10.200.000 ya, kok 1.200.000. 10.050.000 untuk sahamnya. Kemudian labanya berapa? 150.000. Oke,
sampai di sini untuk perhitungan. Jika yang mau ditanyakan, kita langsung ke sistem WA untuk diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.